rezeki yang luar biasa sih, gitu. Jadi itu. Jadi kita eh, diturunkan kepada kita Al-Quran adalah bukan untuk sekedar kita tahu isinya, isi kandungannya gitu, tetapi untuk diamalkan. Sama dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada kaumnya supaya Taurat itu diamalkan, gitu. Menjadi pedoman di dalam beramal dalam amal kehidupan sehari-hari, gitu. Dalam ibadah, dalam muamalah, itu semuanya harus menggunakan kitab atau wahyu sebagai pedoman. Maka insya Allah bakal selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan summat takhadtumul ijla mim ba'dihi wa antum zalimun. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi selama 40 malam gitu untuk menerima kitab Taurat ini gitu. Justru kaumnya Bani Israel itu ittakhadtumul ijla. Kemudian kalian gitu, setelah perginya Nabi Musa itu menjadikan anak sapi gitu. Alladzi saghahu lakum as-samiri, yang dicetak, dibikin gitu, oleh orang yang bernama Samiri, Musa Samiri. Namanya Musa juga ini, Bu. Musa Samiri. Gitu. Dikatakan bahwa Samiri ini ya orang munafiknya Bani Israel, gitu. Tapi berpengaruh gitu, pandai berbicara, pintar mempengaruhi. Gitu. Sehingga kalau nggak pintar mempengaruhi, ya bagaimana bisa gitu. Dia membuat banyak sekali, dikatakan sampai 70.000 Bani Israel itu menyembah patung anak sapi yang dia buat gitu. Dijadikan sesembahan gitu, ilahan. Mimbadi, setelah kepergian Nabi Musa ila mi'adina, ke tempat perjanjian dengan kami. Maksudnya adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk didatangi. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk datang ke Sidratul Muntaha gitu. Bukan berarti Allahnya ke situ. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim, bittikhadhihi liwat, dengan menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan. Karena menjadikan anak sapi sebagai sesembahan itu wad'ul ibadah fi ghairi mahaliha, itu meletakkan ibadah pada yang bukan tempatnya. Tempat ibadah mah kan kepada Allah. Maksudnya ibadah teh kepada Allah, bukan kepada anak sapi. Beribadah kepada anak sapi itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Gitu. Seperti menyimpan pakaian bersih gitu, di tempat sampah, menempatkan sampah di lemari yang biasa digunakan untuk menyimpan pakaian, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Beribadah kepada anak sapi yang seharusnya ibadah itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian summa afauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Nah, ini luar biasanya. Setelah Nabi Musa kembali kan, itu Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan Bani Israel yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan gitu. Summa afauna ankum. Afauna di sini berarti mahauna dzunubakum. Jadi dosanya ini dosa
menyembah selain Allah yang dilakukan oleh Bani Israel itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa afauna. Jadi dosa kemusyrikan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kemusyrikan itu tidak dibawa mati gitu. Jadi ada orang musyrik misalnya nyembah patung, nyembah nyembah pohon besar, gitu. Nyembah jin gitu. Kalau dia taubat, insaf, mohon ampun kepada Allah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia meninggal dalam kemusyrikan, gitu, nggak bertaubat sampai meninggalnya, nah itu udah nggak diampuni itu. Meninggal dalam kemusyrikan ya, masuk neraka selama-lamanya. Gitu. Mimba didzalika la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Bani Israel itu dengan tujuan la'allakum tashkurun, supaya kalian mensyukuri ni'matana alaikum, nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Apa artinya bersyukur? Bersyukur itu artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Kita diberi mata, tujuannya supaya apa? Supaya digunakan untuk kemaslahatan. Supaya digunakan untuk menunjang ibadah. Diberikan tangan juga begitu, kaki begitu. Jadi bersyukur itu menggunakan tangan untuk kebaikan, kaki untuk berbuat baik, mata dan telinga, semuanya untuk perbuatan baik. Ketika itu tidak dilakukan, atau tidak digunakan untuk perbuatan baik, itu namanya kufur nikmat. Kita diberi harta kekayaan yang lebih, kita diberi kesehatan, gitu. Itu semuanya harus kita syukuri. Gitu. Kadang-kadang ya, kalau lagi sehat gitu ya, kita teh lupa bahwa ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat sakit tuh baru ngerasa, oh ternyata sehat tuh nikmat. Gitu. Orang tua yang ketika muda gitu, lagi kuat-kuatnya gitu, maksiat baik gitu. Ketika tua mau sholat aja susah. Makanya la'allakum tashkurun. Syukurilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gitu. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sedikit lagi, Bu. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Nah, ini nikmat yang lainnya, gitu. Tadi nikmat diturunkan kepada mereka kitab, nikmat mereka diampuni setelah melakukan perbuatan dosa yang besar. Kemudian nikmat berikutnya adalah wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Diberikan kepada Nabi Musa itu kitab, yang mana kitab itu adalah furqan. Jadi lafaz al-furqan ini adalah atfu tafsir. Ataf, tapi maknanya adalah penjelasan terhadap makna Alkitab. Jadi kitab itu adalah di dalamnya ada pembeda. Dengan kitab itu, kitab ya kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Al-haq wal batil, wal halal wal haram. Ya, kalau kita ya Al-Quran itu juga bermakna, atau bahkan namanya itu selain nama Al-Quran, atau itu bernama pula Al-Furqan, gitu. Yang artinya pembeda, pembeda, pembeda dalam artian bisa membedakan Al-Quran itu mana yang benar, mana yang salah, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi untuk menentukan benar salah itu bukan menurut kebanyakan orang, menurut kiai, menurut Pak Ustadz,
menurut orang